Nggak bisa kak, beda bahannya sayang. Suka kan kalau tuh kakaknya suka ini yang kualitas punya kak. Kita teruskan perjalanan. Apa nangkaknya? Oh, ayo, lala. Oke, tuan-tuan buat kita tinggalkan sentra kulit. Nah, ini memang orang pembuatan kulit di sini. Mungkin ada yang shopping, ada yang tengok-tengok saja, ada yang pesan-pesanan. Karena saya kemarin kan seorang itu kita cakap di sini KUA, KUA, kantor urusan agama. Mesti, hah? Untuk kadi ya, nah di sini KUA, mesti kita ke KUA. Seperti saya ini, saya belum ada, saya belum beristri. Tuan-tuan, tuan sudah punya istri? Saya rasa belum. Abang sudah punya istri? Belum. Belum. Belum juga. Abang sudah punya istri? Kalau di sini belum. Di sini nggak ada. Nanti abang nanti tidur di luar abang, bahaya. Ini abang juga tidur di luar, saya ini cari gara-gara aja kan. Saya tahu ya, saya bagi tahu istri itu saya juga tak punya istri. Istri itu mesti 3. Kalau mesti 3. Kalau 1 namanya Iswan, 2 istu, kalau 3 istri. Maka saya cakap tadi abang ini belum punya istri. Karena baru 1 kan? Belum 3. Lihat-lihat, shopping, tempat-tempat wisata yang tempatnya cantik-cantik kita berhenti kan. Sekuang juga boleh. Sekuang itu biar cantik awet muda kan? Hah? Dimakan untuk dinginkan perut. Orang saya cakap kalau lambat punya anak banyak-banyak makan sekuang, buat remes airnya, minum airnya setiap tidur. Hanya tidur paginya juga 2 kali. Nah, nanti kalau bisa dicampur dengan kundu. Kundu abang tahu apa bahasa Malaysia ya? Kundur. Nah, kundur itu biar dingin peranakan rahimnya. Soalnya sekuang itu dingin untuk perut. Saya orang Padang itu rata-rata sebut banyak-banyaklah makan kalau belum punya anak biasanya. Abang kacang itu sedap. Abang itu sama saya satu saja. Nih ini kacang apa namanya Malaysia nih kakak? Kacang apa nih? Kacang apa nih? Kacang apa nih namanya? Nah ini ini namanya kalau gini di sini kita cakap kacang kuning. Kacang kuning. Kacang apa? Kacang lama. Nah ini dia direbus nih pakai garam kan. Nah, sedap nih. Dia tanamnya sini tanamnya dekat ada padang ini. Di sini padang ini tuan-tuan, sebentar lagi sebelah kanan saya, sebelah kanan tuan dan tuan kalau cuacanya di padang rendah kita udah naik sedikit, tapi tak berasa ya. Dia tidak naik seperti ini. Dia naiknya sedikit saja, sedikit. Tapi kita sudah, makanya suhu cuaca kita terasa lebih dingin. Karena makin tinggi, karena makin dingin. Betul ya bang ya? Ilmu daripada bumi ya. Di sini karena dingin, sayur-sayur pada vegetable sini banyak kita jumpa. Ada semua ada di sini jual, tanam. Dari sayur-sayur ini banyak juga dihantar ke Malaysia juga. Maybe ada ke Batam yang jelas, ke Batam sama Batam, sama Singapura. Ke apa juga ke Pekanbaru banyak bawa sayur vegetable yang ditanam di tanah Sumatera Barat ini, khususnya dekat lereng Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Talang kalau panjang. Nah, jadi di sini kalau kita pergi ke Bunting ada, tapi hari ini memang lawatan Tuhan saya tengok itu sama Bang Darmawi memang tak ada lawatan ke Bunting. Nah, mungkin lain kali bawa ya request saya mau ke kebun teh. Ada kebun teh. Kebun teh terbesar di dunia ada di Pulau Sumatera ini. Adanya di Kerinci. Terbesar di dunia. Luas.
Rumah kan? Apa? Rumah. Itu Gunung Merapi. Nah, itu aktif itu. Itu saya pernah bawa orang Malaysia dari retire daripada pensiun daripada Bank Malaysia seumuran 65-67 terbawa sendiri. Dia tak pernah naik gunung. Saya bawa sana sampai dia sana. Dan dia cakap makasih aku sudah bawa saya duduk. Orang Malaysia saya bawa. Aktif, tapi sekarang tak boleh naik. Because danger. Pada tahun yang lepas erupsi. Karena ada orang 32 orang yang lagi mendaki meninggal karena letupan panas daripada abu panas dia daripada itu melepuh kulit dia, kepalanya ada juga yang putus dan bawang. Ya Pak. Right. Itu gunung apa Pak tuh? Sini banyak Gunung apa? Hah? Merapi. Beda ya. Marapi. Bukan Merapi, Marapi ya. Marapi dia bukan pakai E. Kalau pakai E itu di Yogyakarta, Sleman. Merapi kat Jogja kan. Di Padang ni Marapi. Ini pakai A, Marapi. Tinggi tu. Dia sama saja. Merapi. Ada orang Padang juga banyak juga salah kasih nama dia sebut Merapi. Padahal dia bukan Gunung Merapi, Marapi. Marapi. Pakai huruf A, M-A, Marapi. Kalau Merapi berarti di Jogja. Ada yang tuan dan puan sedang tiba di Jogja? Ada? Ada. Nah, jadi nanti tuan dan puan kita seperti makan Laki kiri ini ada gunung juga. makan siang. Dikelilingi jalan ini dengan gunung kanan kiri. Naik ke Bukit Tinggi Padang. Kita berhenti di kedai telekong. Kita tengok jualan telekong ni. Oh, kain. Serong ni telekong. Okey. Berapa harga Ustaz ni? Berapa harga? 180,000. 180,000. Murah. Jadi Boleh kurang? Boleh. Ini dia sutra. Ringgit dalam Kalau kat Malaysia apa? Mahal lagi. Tapi dia boleh kata boleh kurang mungkin murah. Dah apa boleh kurang? Berapa kurang? minimal ni ada angkat 3. Hah? Minimal ada angkat 3. Okey, 3 berapa borongnya? 170 sana. 3 170. Satu dia. Satu dia. 170. Asalnya berapa harga Ustaz tadi? 180 kan? 80. Loss 10,000 je. Itu dah banyak. Oh ya, okey. 170. Okey. Kalau dah 170. banyak. Atau yang macam ni. Oh, dari jagung, perkedel. Perkedel jagung. Memang untuk lambai-lambai ke beratus. Ambil gambar. Dia punya apa? Boleh cari isteri. Nanti apa? Semangat. Aku kan ada anak bujang. Dah lah belum kerja. Boleh cari orang sini. Ya, jangan pancing juga. Yang dua dia kena jalan. 150. Selamat jalan. Yang nomor 4 Puteri atau nomor 5 yang terdalam Ada Puteri Mina. Dan nomor 2 terbesar di Pulau Sumatera setelah daripada Danau Toba. Kalau kita panjangnya itu, kita daripada panjang itu sekitar lebih kurang dari 20 kilo panjang daripada dia. Memakan masa 1 jam dari awal kita jumpa stasiun Singkara sampai habis itu lebih kurang 1 jam baru habis dia. Jadi kita langsung ke stasiun Singkara. Nanti di sana kita melihat di sana itu ada orang pasti ini setiap danau itu beda-beda ikannya. Kalau Singkara itu saya tengok ikannya ada namanya terkenal itu endemik di sana, kecil-kecil saja dia, bilis. Bisa bilis, kalau Malaysia orang cakap bilis itu yang daripada laut ya. Ini bilisnya itu daripada Danau Singkara, daripada Tasik Singkara. Kecil-kecil boleh ada orang tangkap, ada jual sih sebelahnya. Jadi ikan bilis itu dia bukan daripada laut. Jadi dulu cerita dia Tasik Singkara itu
dia adalah sebuah kerajaan dulu. Ada sebuah kerajaan yang masuk juga dia ke dalam Danau Singkarak. Tapi saya sudah coba berenang di sana pakai kaca. Saya masuk sana awal-awal pas sekitar 5 meter langsung dia dalam. Bukan gini bang, bukan curam ini, tapi langsung seperti ini. Saya tengok, oh takut saya kan, hitam, gelap ke bawahnya. Saya pun takut lah. Nah, kalau di samping-sampingnya dia lebih. Jadi Danau Singkarak itu dalam dia. Ada banyak case dari ada yang kereta masuk dan terjumpa. Benar-benar dia dalam. Tapi kita lewat di pinggir dari ada jalan di sampingnya, kita lewat di sana nanti. Lihat dari beratasi Singkarak. Nah, jadi kita langsung menuju Singkarak dan Istana Bahasa Pagaruyung pada hari ini. Nah, semua tuh dapat kita bagi dan tempat-tempat. Hanya ya satu kan? Bah? Oke, si parkir. Hah? Kita Bang Dol cakap ada, kalau di Malaysia ada kedai mamak, mungkin minum teh tarik. Tapi kalau di sini, kalau di Padang ini ada minuman khas daripada Sumatera Barat, daripada Minangkabau, namanya teh talua. Nah, teh talua ini dia terbuat daripada kuning, telur diambil, dimix, lepas itu dimasak teh di tempat yang terpisah, dikasih teh dan gula, dimixnya pakai gula, kuning telurnya, nanti dikasih kayu manis, serbuk kayu manis, ya kemudian ada juga dicampur sama pinang muda. Itu minuman khas daripada Sumatera Barat. Itu minuman untuk laki-laki kalau bagusnya. Minum senang minum seorang, senang berdua. Untuk suami istri. Abang boleh coba itu. Kita coba ke sana. Oke. Minum satu gelas saja untuk sendiri, tapi senang berdua. Senang sampai istri. Boleh abang juga, abang janganlah. Oh, siap Pak. Ya, yang lain boleh coba. Ya. Jadi pinang muda itu dulu tak laku di sini. Karena jadi pinang muda itu kita mesti ambil pinang itu yang masak ya, dipotong, dibelah kan, dijual ke India, diekspor ke India. Dulu sampai harganya murah. Sekarang bukan pinang tua yang mahal, pinang muda malah mahal di sini sekarang, karena pinang muda diekspor ke China untuk makanan, untuk minuman di China. Jadi orang Pulau Sumatera ini lagi kirim hantar pinang. Dulu pun dikirim ke Thailand daripada Sumatera, daripada Aceh dikirim ke Thailand, dikirim ke Singapura sama ke China. Jadi kelompok di sini juga banyak. Di Malaysia ada pinang ya kak ya? Banyak. Iya banyak kan? Tapi saya di Malaysia saya tak jumpa pokok daripada kulit manis, kayu manis. Nah, di sini untuk Pulau Sumatera ini, Indonesia paling banyak kayu manis ini di Pulau Sumatera ini tumbuh. Di pulau pada Borneo, Sarawak, Sabah, sama tanah Kalimantan itu tak ada, tak tumbuh. Hah? Ada tumbuh? Ada kayu manis di Sarawak? Oh, dia pakai headset, pakai handsfree, tak dia cari. Ada kayu manis ke sana? Ada? Banyak jual. Setahu saya, karena saya bawa grup juga di sini, dia cakap tak ada di Kalimantan dia punya. Dia tak ada kayu manis ke sana. Makanya benar dia beli dari sini. Pun ada, tapi kalau ke Malaysia, memang benar Malaysia tak ada. Saya dari Malaysia memang tak jumpa kayu manis di Malaysia. Orang Malaysia datang ke sini, kita bilang toke, dia sama Malaysia cakap toke juga bang ya. Dia beli sini bawa ke studio. Orang Malaysia. Saya dulu waktu saya kuliah dekat universiti kan, Apri bantu saya tak pikir pola untuk berbisnis kayu manis. Mana pula saya berpikir untuk
study ya. Diajak saya sampai pancing itu kan. Tapi saat atas saya ke Batu Sangkar dari kayu manis. Saya tahunya kuliah Pak, saya pun tahunya study ya, belajar, tak paham lah kayu manis. Karena saya kasih ya upgrade, saya butuh 4 lori, 5 lori untuk bawa hantar ke Singapura. Orang Malaysia. Waktu saya study di university ya. Tapi saya lost contact. Dulu namanya upah harian. Apa? Ambil harian. Ambil harian itu tambah ambil ganti tenaga sama tenaga. Saya tolong kita ke sawah kakak besok saya mau sawah kakak datang sama tolong saya seperti itu. Jadi untuk kita dulu di sini seperti itu keadaannya. Jadi ambil upah harian tolong menolong dalam bersawah karena orang kita terkenalnya itu gotong royong, saling tolong menolong, bangun rumah juga di sini. Di Minangkabau ini rumah gadang, rumah Minangkabau itu dulunya juga membangunnya itu adalah dengan cara gotong royong, dengan bersama masyarakat. Abang ini punya suami, udah menikah, punya anak, mau buat rumah, undang tetangga kiri kanan, undang masyarakat di kampung. Ayo saya mau buat rumah, nanti datanglah sekampung bantu. Ada yang potong kayu, ada yang buat lupa. Minangkabau itu ada sebuah cerita, dia banyak ada cerita sejarahnya. Kenapa dia jadi Minangkabau? Nah, Minangkabau itu ada sebuah versi yang membuat namanya. Ada beberapa cerita, tapi yang paling terkenal itu Adu Kerbau. Salah satu dia. Adu Kerbau. Jadi Minang itu artinya Menang Kerbau. Menang Adu Kerbau. Jadi Minangkabau. Jadi abad ke-7 waktu itu Majapahit datang ke sini. Majapahit datang ke Sumatera Barat, ke Tanah Minang, dataran tinggi yang ada di Pulau Sumatera ini, di Sumatera Tengah ini. Kalau dia bisa menguasai Sumatera Tengah ini kan bisa dia menguasai Pulau Sumatera. Datang dia sini bawa bala tentara, banyak pasukan, bawa askar, bawa kuda, bawa kerbau. Tapi orang datanglah kepada kerajaan Minang. Apa orang Minang cakap waktu itu kerajaan Minang, janganlah kita perang Pak. Nah, terbaiklah kita perang. Kalau perang kita enak jadi abu, kalah jadi arah. Orang Minang itu dia tak suka berkelahi, tak suka bergaduh benar. Orang Minang itu suka mencari duit, berbisnis, berkawan, mencari kawan, mencari sahabat. Karena istilahnya ada kita cakap apa? Kalau perang jadi abu, kalah jadi arah, seperti itu. Duduk bersama, bersempit-sempit, berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit. Ustaz, ada tahu maknanya kembali ya? Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Ada yang paham arti ini tak? Itu filosofi daripada untuk kita orang di sini, orang tempatan Minangkabau, orang Minangkabau. Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Gini saya kasih contohnya. Jadi kalau kita bergaduh sama orang banyak bergaduh, duduknya ini terasa sempit. Bergaduh kita sama tetangga, jadi kita pun nggak mau lewat depan rumahnya, mesti kita cari tempat lain. Makanya sempit walaupun kita banyak orang, tapi karena kita bergaduh jadi sempit. Ketika ada masalah pun kita cuma sendiri menyelesaikan, otak kita kan terbatas. Jadi sempit pemikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita bersama akan terasa lapang, akan terasa mudah kita menyelesaikan masalah. Itu maksud daripada filosofi orang Minangkabau itu. Jadi di sini ada SMA. SMA itu sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas negeri. Negeri itu punya kerajaan. Kalau tuan dan puan tengok N, negeri itu artinya punya kerajaan. Bukan privat, bukan daripada swasta. Pasti punya kerajaan. Nah, jadi sekolah SMA negeri. SMA itu sekolah menengah, sekolah kebangsaan atas. Sebelum universiti 3 tahun sebelum kita masuk bawang. Jadi pada abad ke-7 tadi datanglah askar tentara-tentara Majapahit itu.
itu Gunung Merapi. Betul ya, cantik ya kan. Nampak ya. Ini sudah masak tadi, potong. Jadi apa tujuan? Datanglah tentara Majapahit mau mengambil Minangkabau ini, mau menjajah Minangkabau, mau perang sama orang Minangkabau. Orang Minangkabau dia lebih suka berdiskusi, lebih suka berdialog. Apa katanya? Setelah jadi arang, habis kita mati, tentara kamu mati, tentara kami mati. Banyak masyarakat yang menderita. Jadi apa? Jadi mati nanti maut. Jadi kita lebih baik kita berunding. Adu kerbau. Orang Majapahit, oke, saya setuju. Bawalah kerbau yang besar, bertanduk besar, panjang, kuat, yang jantan. Orang Minang dia cukup, tak mungkin dia tengok sama hidupnya diambil, dipisahkan satu hari, beberapa hari, satu hari, nggak dikasih susu, tapi dikasih di setiap tanduknya yang baru itu dikasih laruncing seperti pisau, seperti tanduk. Nah, ketika dilepas hari misalnya hari Ahad ini mau tanding dia, nah dilepaslah tanduk orang Majapahit daripada kerajaan seberang bawa tanduk kerbau besar, lepas yang orang Minang lepas anak kerbau. Dia kira itu, oh ini induk saya ini, saya punya susu. Dia tikamlah dia perutnya daripada kerbau besar. Karena dia pakai bilah pisau. Kita berperang itu bukan pakai otot, tapi pakai otak. Orang Minang itu intinya dari cerita. Jadi sampai sekarang orang Minangkabau makanya Minangkabau, Menang Kerbau. Jadi memang adu kerbau. Jadi itu cerita yang paling viral, yang paling yang paling famous, karena ada beberapa versi selama Minangkabau ini terbentuk. Kerbau, Menang adu kerbau. Ini adalah kereta api. Orang Majapahit bawa kerbau Ini besar. kisah Walunto membawa batu bara. Apa? Oh, enggak apa. Enggak ada dia cuma ini. Uang recehan. Mungkin dia musafir. Tumpang. Dia musafir. Mencari. Mungkin kadang dia jauh tinggalnya kan. Dia tidak ada apa, tidak ambil kerajaannya orang mungkin di perjalanan. Cuma di Johor nyangkut lagi lah yang nyangkut lagi sebenarnya kan. Nah, ini nama daerahnya kita sebentar lagi akan sampai di Luwak Tanah Datar. Luwak Tanah Datar. Jadi Luwak Tanah Datar, Luwak itu ada dari Kelantan, ada cerita. Ada kampungnya yang dari Kelantan. Ada. Luwak apa artinya kak? Luwak. Luwak bukan musang ya. Nah, habis. Luwak ya. Habis. Kurang, ya kurang. Bahasa Kelantan ya, kurang. Kita orang Datuk atau kita dulu di sini memakai bahasa yang hampir sama dengan Kelantan. Luwak. Luwak tanah datar. Jadi kurang di sini dan tanahnya datar. Dulu konon ceritanya orang Minangkabau itu adalah keturunan, dia punya anak daripada Zulkarnain Tigrit, seperti itu cerita dia. Zulkarnain Iskandar datang ke sini kapalnya. Waktu itu semuanya ini masih lautan, airnya menyusut karena mungkin ada air menjadi gunung es di pulau di benua Atlantik kan, sama Atlantik kan. Jadi di kutub utara dan kutub selatan. Jadi dulu katanya ini lautan. Jadi terdamparlah kapal orang di Gunung Merapi ini. Konon kabarnya dia adalah anak daripada Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Namanya adalah Raja kemudian dia punya bawa rombongan. Ini jalan perbaikan, buat jembatan. Nah, dia bersandarlah kapalnya di sini. Air bertambah susut. Akhirnya dia berkembang dari keturunan mereka. Jadilah orang Minangkabau saat ini cukup banyak. Populasi Sumatera sekarang 62 juta. Populasi Indonesia sekarang adalah sekitar 300 juta.
300 juta lebih kurang 2025 menurut sensus 300 juta. Malaysia berapa kakak? Tuan dan puan? Ada berapa? 33 juta. 33 juta. Kita 300 juta Indonesia. 37. Kalau Pulau Sumatera saja 62 juta. Pulau Sumatera saja kita 62 juta, 2 kali pada Malaysia. Ya, lahan masih banyak kosong kita ini. Kalau Indonesia 300 juta. Nah, berapa kali besar tuh? Nah, jadi kalau kita dari Aceh sampai ke Papua itu, Sabang sampai Merauke itu, kita naik kapal terbang itu 7 jam. 7 jam Pak. Kalau naik kapal terbang dari Aceh sampai ke ujung 7 jam. Ya. Jauh. Berarti Indonesia ini makanya tambah lagi rasuah kalau ada kan. Susah untuk maju kan. Saya punya pekerja beritahu Malaysia Indonesia orang 80 juta. Di 200 ini kan dekat 300 juta. Itu yang register tahu. Yang register yang tak register banyak. Betul. Maka saya cakap itu ya 280 juta jiwa. Maka saya cakap 300 juta jiwa. Itu saya cakap itu. Warga Indonesia itu yang menurut register daripada sensus 2005 itu 280 juta jiwa. Saya cakap itu 300 juta jiwa lebih kurang, or less. Banyak yang tak isi, banyak yang mungkin di kita di sini di Pulau Sumatera ini ada orang suku anak dalam. Dia kata dia cerita dia berasal dari Minangkabau, tapi dia bukan hutan. Dia tak punya rumah dulunya, dia pindah-pindah saja. Orang dalam hutan saja dia. Dia pakai celana kulit daripada pokok kayu. Asli ya. Dia masuk hutan keluar hutan, nomaden. Nomad, pindah-pindah saja dia. Dia asli orang dalam, tapi dia cerita pun dia udah pandai berbahasa kita. Kami daripada Minangkabau. Dia cerita waktu kami dari Minangkabau. Tetapi karena perang dia pergi ke hutan dulu, seperti itu. Jadi suku anak dalam yang ada di Jambi. Tempat abang ini pernah kuliah di Jambi. Ada abangnya pernah dengar ya? Kemudian ada lagi di Pulau Sumatera ini dekat pada pulau kecil sana namanya Pulau Mentawai. Ada orang istri dia orang Mentawai. Dia pakai primitif, tak pakai celana seperti kita, tak pakai baju seperti kita. Dia pakai daripada kulit pokok kayu. Masih ada sampai sekarang. Kalau kau datang sebelah kanan ya. Nah, jadi kita ada jumpa. Memang di sini banyak orang jual musim, karena lagi musim pada sini banyak pokok-pokok buah-buahan, terutama bueni, apokat. Kemudian ada lagi salah satunya yang khas ini yang beza mungkin di Malaysia tak lupa saya rasa, markisah. Markisah itu digantung-gantung, khas daripada Solo dia sini. Ini Tasik Singkara, ini dalamnya bentuknya sini, pinggirnya itu langsung dalam itu. Saya udah karena saya udah coba berenang dekat sini pakai kacamata selam. Saya takut gelap di bawahnya. Kalau di bawahnya samping dia, kalau yang lain kalau laut kan miring. Kalau dia sini miring langsung bawah. Makanya ada mobil yang jatuh ke danau ini hilang, kita jumpa, tidak bisa diambil karena dia langsung hilang ke dalam seperti lembah gitu. Makanya bahaya Danau Singkara ini karena termasuk dia nomor 5 terdalam di Indonesia. Nomor 4 terdalam di Indonesia. Karena di sini ada ikannya besar-besar tuh. Ini namanya ikan sensau. Tapi yang paling terkenal itu bukan ikan besarnya, ikan kecil-kecilnya, ikan bilis. Ikan bilis kalau orang Malaysia dia daripada laut ini daripada danau ini. Bilis kecil-kecil manis. Ada digoreng. Ada jualan jual. Biasanya orang buat goreng, tinggal goreng aja sedikit, kasih jengkol, jering, kasih cabai hijau. Singgah Pak? Lupa mentua. Oke, kita singgah sekejap. Masih tetap.
Oke, kita berfoto sekejap di sini di Tasik Danau Singkarak. Mungkin suasana laut dipandang. Di sini suasana danau Danau Singkarak. Oke, kita duduk ke belakang. Yuk, tuan dan puan, jom kita turun. Rombongan kita singgah di Tasik Danau apa nih? Danau ya? Resto Danau. Singkarak. Oh, like sih. Rombongan kita dekat danau cantik. Mantap. Rancak itu artinya cantik. Rancak bana. Mantap dekat danau ni kita. Oh. Ayo jom. Kita di mana? Danau Singkarak. Danau Singkarak bagaimana? Rancak bana. Ore, mantap. 15 rupiah aja. Cheese pisang noh, sedap makan dekat danau ni. Oh ni kopi telur. Kopi talo. Berapa ringgit? 15,000. 15,000. Kanan 3-4 ringgit juga. 15,000 kan. Pagi siang. Boleh tahan ke? Tapi sedap ah. Sedap. Oh, Kopi talo. kopi telur. Mantap. Tambah ayam penyet. Okay, itu bahan. Ada orang Korea pun ada.